Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Sukabumi. Izinkan saya untuk memaparkan mengenai perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid dan gagasan apa saja yang dimiliki untuk menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bu Elisa, Pak Ramdan, Pak Iqbal, dan saya sendiri akan memaparkan mengenai program sekolah, yaitu program simulasi pemerintahan mini, disebut juga SIP ini. Deskripsi singkat mengenai program simulasi pemerintahan mini. Program simulasi pemerintahan mini adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menjalankan pemerintahan dengan tugas utamanya adalah menciptakan dan menjaga budaya positif di sekolah. Melalui program ini, siswa akan belajar tentang proses demokrasi, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab sosial. Siswa akan membentuk pemerintahan mini di kelas atau sekolah mereka lengkap beserta lembaga-lembaganya. Mereka akan memilih pemimpin, membuat kebijakan, dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi sekolah atau komunitas. Program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan murid, komunikasi dan kerjasama siswa, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan isu-isu sosial. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun: mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melalui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Alasan pemilihan program. Program simulasi pemerintahan mini dipilih karena dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menjalankan peran sebagai pemimpin dan warga negara. Melalui program ini, siswa dapat 1. Belajar tentang proses demokrasi, mulai dari pemilihan pemimpin, pembuatan kebijakan, hingga pelaksanaan program. 2. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan negosiasi dalam berinteraksi dengan anggota kelompok dan pihak lain. 3. Mempelajari pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap orang lain. Dan 5. Meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial melalui diskusi dan pembuatan kebijakan atau keyakinan sekolah yang relevan. Implementasi program. 1. Pembentukan pemerintahan mini. Sebuah sekolah digambarkan sebagai sebuah negara, kelas adalah tingkat provinsi, dan kelompok belajar di setiap kelas adalah kabupaten atau kota. Selain itu dapat juga dilengkapi dengan berbagai kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, dan lain-lain. Pemilihan pemimpin melalui pemilihan langsung. Pembuatan kebijakan. Siswa diajak untuk merumuskan kebijakan atau keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang relevan dengan kehidupan sekolah atau masyarakat. Pelaksanaan program. Siswa melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Dan evaluasi. Melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana program berjalan efektif. Gambaran umum kegiatan. Pemilihan pemimpin pemerintahan mini. Guru sebagai fasilitator merancang pemilihan pemimpin pemerintahan bisa dengan prosedur secara langsung ataupun memakai aplikasi pemilihan melalui website atau memanfaatkan Google Form. Guru sebagai fasilitator memberikan penguatan mengenai demokrasi dan siswa diminta untuk mencari tahu tentang demokrasi, suara demokrasi, dan bagaimana menjalankan demokrasi tersebut. Kelompok-kelompok siswa berdiskusi, membuat jargon ajakan berpartisipasi dalam menyalurkan hak pilih di pemilihan pimpinan pemerintahan dengan menggunakan media bisa melalui Canva, PowerPoint, karton, brosur, dan lain-lain. Siswa diajak berdiskusi mengenai dampak golput atau golongan putih.
Hasil diskusi siswa berupa poster, gambar, dan brosur tentang pentingnya suara demokrasi hingga tata cara pemilihan pemimpin pemerintah dipamerkan dalam pameran sekolah. Penyesuaian berdasarkan jenjang. SD, fokus pada kegiatan template yang sederhana dan menyenangkan, seperti pemilihan presiden siswa SD, lingkup sekolah, simulasi nasional, gubernur, ketua kelas simulasi provinsi, dan bupati atau wali kota, ketua piket kelas. Contoh kegiatannya, di SD, simulasi pemilihan ketua kelas dengan kampanye dan debat. SMP, selain kegiatan template seperti di SD, dapat ditingkatkan, misalnya dengan melibatkan siswa dalam pembuatan tulisan aspirasi masyarakat atau mengikuti simulasi sidang DPRD. Contoh kegiatannya di SMP, mengadakan musyawarah kelas untuk membahas masalah yang terjadi di kelas dan mencari solusi bersama. SMA, memberikan tanggung jawab yang lebih besar seperti mengelola anggaran, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, dan membuat laporan kegiatan. Contoh kegiatan di SMA, mengorganisasi acara sosial seperti bazar amal atau lomba antar kelas. Manfaat program: 1. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. 2. Mengembangkan rasa kepemimpinan dan tanggung jawab. 3. Memperkuat rasa kebersamaan dan kerjasama. 4. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi. 5. Membekali siswa dengan pengetahuan tentang tata pemerintahan. Keterlibatan komunitas. 1. Mengundang pejabat pemerintah atau anggota DPRD sebagai guru tamu. 2. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk melaksanakan proyek sosial. 3. Membuka kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan melalui 1. Angket untuk mengetahui pendapat siswa tentang program. 2. Observasi untuk mengamati perilaku siswa selama kegiatan. Dan 3. Dokumentasi mengumpulkan data berupa foto, video, dan laporan kegiatan. Terdapat diagram Y untuk memaparkan mengenai suara, pilihan, dan kepemilikan yang dimiliki oleh peserta didik. Suara. 1. Diskusi terbuka, memberikan ruang bagi semua siswa untuk menyampaikan ide, pendapat, dan kekhawatiran mereka. 2. Forum diskusi, mengadakan forum diskusi secara berkala untuk membahas isu-isu yang relevan dengan pemerintahan mini. 3. Pojok ide, menyediakan tempat khusus di kelas atau sekolah untuk menampung ide-ide dari siswa. 4. Survei, melakukan survei untuk mengetahui pendapat siswa tentang berbagai isu. Pilihan atau choice. 1. Pemilihan langsung, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih pemimpin dan anggota dewan secara langsung. 2. Opsi kegiatan, menawarkan berbagai pilihan kegiatan yang dapat dipilih oleh siswa. 3. Rotasi peran, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjabat berbagai posisi dalam pemerintahan mini. Kepemilikan atau ownership. 1. Pengambilan keputusan bersama, melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan. 2. Evaluasi diri, membantu siswa untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri dan memberikan umpan balik. 3. Perayaan keberhasilan, merayakan keberhasilan bersama untuk meningkatkan rasa memiliki. Kesimpulan dari program simulasi pemerintahan mini, program simulasi pemerintahan mini dapat menjadi wadah bagi siswa untuk belajar tentang kepemimpinan murid, demokrasi, dan tanggung jawab sosial. Dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif, program ini dapat membantu mereka tumbuh menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan mengenai program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi dan bermanfaat. Mari berperan dalam kemajuan pendidikan Indonesia melalui program Guru Penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.